Ini semua dimulai dari seorang YouTuber bernama Kore-Kore yang kalau kalian ingat dia juga terlibat dan memberikan titik cahaya kepada kasus dari Mafu-Mafu dan Rusia. Bagi kalian yang nggak tahu, Kore-Kore itu adalah drama YouTuber Jepang. Di sini Kore-Kore ya pada tepatnya tanggal 30 Agustus 2024 memposting di tweetnya yang berbunyikan, "Aku mau mengungkapkan pelanggaran yang dilakukan oleh seorang yang terlibat dalam agensi VTuber Nijisanji. Pelanggarannya meliputi pengambilan gambar secara diam-diam atau mengintip saat VTuber yang bekerja di balik layar sedang aktif, lalu menyebarkan kepada pihak ketiga. Lebih parah lagi, mereka juga mengirimkan pesan yang mengejek penampilan orang tersebut. Kalau orang seperti ini terus berada di industri, akan lebih banyak korbannya. Apalagi VTuber bersangkutan tidak menyadari bahwa dirinya sedang diintip. Oleh karena itu, pengungkap akan merilis informasi ini melalui siaran langsung pada hari Minggu 1 September pukul 22.30. Pelanggaran dan tuduhan ini tentunya sangatlah serius, apalagi ini adalah industri VTuber, di mana industri ini tuh kan sangatlah mementingkan kerahasiaan dan privasi dari para talentnya. Dimana yang kita lihat sendiri yang dilakukan oleh seseorang itu di sini ya parah banget. Dimana selain memfoto diam-diam, dia juga menyebarkan dan mengejek penampilan dari para member talent Nijisanji. Siapakah seseorang ini? Banyak yang berpikir awalnya kalau yang melakukan hal ini adalah staff dari Nijisanji, tapi ternyata bukan. Dia adalah seorang sound engineer yang berhubungan dengan Nijisanji, yaitu Yap. Seperti yang tadi gue sebutkan, Yap adalah seorang sound engineer yang telah bekerja sama dengan Nijisanji di ratusan video mereka. Jadi di sini udah tahu ya kalau pelakunya bukanlah staff dari Nijisanji, tapi melainkan adalah si Yap ini. Dia sebenarnya udah memberikan surat permintaan maaf di tweetnya, tapi nanti kita akan kembali lagi di situ. Di sini Kore-Kore melakukan sebuah live stream di mana dia menjelaskan lebih lanjut tentang kasus ini, di mana di stream itu dia juga menambahkan bahwa si Kore-Kore ini mendapatkan informasi ini dari seorang mantan pegawai dari tempat Yap bekerja. Dan juga si mantan teman kerja ini bilang bahwa Yap juga menambahkan zat atau obat-obatan berupa aprosidiak ke dalam minuman talent secara diam-diam dan memfoto talent dengan pose yang seksual dan menyebarkannya lewat line. Oke, di sini ini gila, parah banget sih ini. Ini banyak banget yang lihat dan pasti banyak yang komentar kalau mereka tuh benar-benar jijik sama kelakuannya ini. Dan di sini pun Anycolored pada tepatnya tanggal 2 September 2024 mengeluarkan pernyataan mereka yang berbunyikan laporan tentang pelanggaran hak terhadap talenta di perusahaan oleh kantor eksternal. Terima kasih atas dukungan Anda terhadap grup virtual diver Nijisanji dan Nijisanjian. Pada 1 September 2024 dalam siaran YouTube seorang influencer eksternal muncul tuduhan bahwa seorang talenta dari perusahaan kami diam-diam difoto oleh seorang musisi eksternal tanpa izin, dan foto tersebut disertai dengan pesan penghinaan yang kemudian disebarkan kepada pihak ketiga. Selain itu terdapat dugaan penggunaan kekuatan fisik secara ilegal terhadap talenta kami oleh pelaku. Kami telah segera memulai penyidikan sejak pengumuman siaran ini pada 30 Agustus dan beberapa informasi mengenai waktu, lokasi, dan korban dari foto yang diambil telah terungkap. Pelaku yang terlibat adalah seorang musisi lepas yang berkontribusi dan menyediakan musik bagi banyak artis, termasuk untuk kami. Namun tindakan brutal yang dituduhkan kepada pelaku yang merusak talenta kami dan merusak hubungan saling percaya antar kami dan kreator sangat kami sesalkan. Kami akan terus menyelidiki fakta-fakta terkait kasus ini dan kami akan mengambil tindakan tegas, termasuk kemungkinan menjadikannya sebagai kasus kriminal, karena tindakan ini dapat diklasifikasikan sebagai serangan fisik dan pelanggaran aturan pencegahan gangguan. Kami juga akan mengambil langkah hukum terhadap pelaku, termasuk membatalkan kontrak atas pelanggaran kerahasiaan, invasi privasi, pencemaran nama baik, dan pelanggaran hak lainnya. Kami berkomitmen untuk memberikan dukungan penuh kepada talenta yang khawatir atas insiden ini dan menyelesaikan kasus ini secepat mungkin. Kami juga meminta agar tidak ada penyebaran lebih lanjut dari foto atau informasi terkait insiden ini di media sosial, serta menghindari komentar yang menyindir saat bersiaran berlangsung. Terkait tuduhan bahwa talenta kami atau staf kami terlibat dalam insiden ini, kami ingin menegaskan bahwa tidak ada bukti yang mendukung klaim tersebut. Dan kami mohon untuk tidak menyebarkan informasi palsu terkait hal ini. Kami sedang mempertimbangkan tindakan hukum terhadap mereka yang menyebarkan tuduhan tidak berdasar. Sebagai tambahan, kami telah menghapus sementara konten yang terkait dengan pelaku dan menghapus unggahan media sosial yang mungkin mengarahkan pada identitas korban.
Kami meminta agar daftar konten yang dihapus tidak disebarkan untuk mencegah dampak buruk lebih lanjut bagi korban. Kami menganggap kejadian ini sebagai sesuatu yang sangat serius dan tidak dapat ditoleransi. Kami akan terus meningkatkan lingkungan kerja talenta kami agar mereka dapat berkarya dengan aman dan nyaman. Nah, pada saat ini juga Yap mengirimkan surat permintaan maafnya di tweet yang berbunyikan, "Saya ingin meminta maaf sebesar-besarnya atas tindakan saya baru-baru ini. Saya mewakili Yap menyesal bahwa pernyataan dan video bermasalah yang dibuat di Line pada masa lalu telah menyebabkan ketidaknyamanan bagi banyak orang. Dari hati yang terdalam, saya mohon maaf atas hal tersebut. Saya dengan tulus menyesali tindakan gegabah saya yang telah memicu masalah ini. Sekali lagi, saya memohon maaf atas kesulitan besar yang telah saya timbulkan kepada Anda semua. Saya menerima masalah ini dengan sangat serius dan akan menanganinya dengan sungguh-sungguh. Saya sangat meminta maaf." Oke. Jadi di sini adalah pure kesalahan dari si Yap ini dan gak ada terlibatan dari Niji Sanji sama sekali. Maksudnya staff Niji Sanji. Dan untungnya manajemen dari Niji Sanji ini kali ini ya cukup baik ya. Nah, pada 5 September Niji Sanji mengeluarkan pernyataan lagi kalau mereka sedang melaksanakan interview tentang masalah ini dengan individu-individu di sekitarnya, dan meminta kembali untuk para pengguna media sosial tidak menyebarkan informasi yang salah sehingga menyebabkan kerusakan yang lebih lagi. Setelah Niji Sanji juga udah memutuskan kerjasama dengan Yap ya, yang tadi gue bilang tadi lah pokoknya. Kasus ini juga berefek pada Livers, terutama Livers Niji Sanji yang bekerja sama dengan Yap, di mana ratusan video telah dihapus atau di private. Yang tentu ya ini sangatlah berdampak lagi bagi mereka ya kan. Beberapa Livers itu adalah Fua Minato dan Tomoe Shirayuki ya. Dan ya kalau digabungin mereka bisa kehilangan sampai ratusan video sih. Dan gue gak akan list videonya karena ya gak dibolehin juga kan sama Niji Sanji. Dan ya, bravo sih buat Niji Sanji yang menangani kasus ini dengan cukup baik ya. Kita bisa anggap kasus ini selesai buat kita dan akan diproses lebih lanjut oleh Niji Sanji secara internal ya. Jadi buat kalian yang mau menyebarkan informasi yang belum tentu bener, ditahan karena ya itu ilegal bro. Makanya di sini gue cuma ngebacain aja yang ada di Twitter dan tuduhan-tuduhannya. Jadi gue gak akan beropini sama sekali. Pokoknya si Yap ini dia tuh memfoto talent Niji Sanji secara diam-diam dan menyebarkannya. Dan di dalam proses menyebarkannya itu juga dia meledek fisik dari talent Niji Sanji ini, dimana di dalam industri VTuber ya ini ya nggak boleh ya, dimana industri ini tuh kan penting banget privasi ya kan. Pokoknya pasti ada aja orang kayak gini di industri yang anonimus kayak VTuber terutama. Jadi ya agensi-agensi emang harus hati-hati lah ya pokoknya. Dan untungnya Niji Sanji di sini bisa menanganinya. Seperti biasa, ini video terbaru gua dan yang direkomendasikan oleh YouTube. Jangan lupa like dan subscribe. Sama seperti biasa, gue juga pengen tahu apa sih pendapat kalian tentang hal ini. Bye.